Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hernam Pratama selaku host membahas mengenai topik yang sangat penting dan juga krusial. Kenapa saya bilang krusial dan penting? Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Nah, hari ini pembahasannya cukup penting mengenai bagaimana uh, menghentikan anak dari perundungan dan pelecehan. Nah, sebelum kita uh, bahas ini lebih dalam, mungkin kita akan flashback dulu ke berita yang baru saja keluar 2 hari yang lewat. Jadi berita 2 hari yang lewat itu bahwa ada video kasus pembulian yang terjadi di Kabupaten Agam. Saya nggak tahu di mana lokasinya. Yang jelas pembulian itu terjadinya sama-sama cewek nih. Jadi si cewek menganiaya entah temannya, saya nggak tahu temannya atau adiknya atau siapa, saya nggak tahu. Pokoknya dia cewek, pembulian sesama cewek. Itu terjadi di Kabupaten Agam. Nah, kasus ini sampai sekarang belum ada kejelasannya apakah ditangani oleh pihak berwajib atau dikasih pembinaan dan segala macam, kita nggak tahu. Yang jelas kasus-kasus seperti ini sebenarnya kalau untuk kasus bullying sangat marak terjadi gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang bagaimana pencegahannya, antisipasi supaya tidak terjadi lagi pembulian atau perundungan maupun pelecehan. Sembari itu saya akan mencari data kasus bullying. Sebenarnya ini cukup banyak. Ini ada data terbaru juga dari UNICEF mengenai perundungan. Kemudian nanti ada data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak mengenai kasus-kasus tersebut. Kita akan coba join dengan pembicara. Join, semoga berhasil. Jadi sempat tidak dapat bergabung, kita coba lagi. Nah, ini kasus tentang perundungan ini per Februari 2020, jadi saya belum dapat data terbaru, dan ini data dari UNICEF. Dari UNICEF, lembaga resmi yang ada di bawah naungan PBB. Nah, nanti kita akan paparkan. Oke. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak. Oke. Hari ini sahabat rumah baca, kita bersama Ibu Yosi Molina. Mungkin teman-teman kalau tahu lembaga yang namanya Inspiring Consulting yang ada di Manggih, Bypass Manggih. Nah, beliau adalah salah satu pengelola dan pendiri dari Inspiring Consulting. Dan teman-teman kalau juga mau tahu, ada SD-nya juga dan ada SMP-nya. SD Lebah Pembelajar dan SMP Paus Biru yang juga berada di bawah naungan Inspiring Consulting, dan TK-nya pun juga ada, TK Inspirasi Sama Semut. Nah, Bu Yosi, hari ini kita membahas tentang perundungan dan pelecehan. Nah, kalau kita merujuk, kita akan bahas dulu satu-satu, perundungan dulu, baru pelecehan. Kalau kita merujuk ke data UNICEF, Bu Yosi, tahun 2020, itu 2/3 anak perempuan pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan atau perundungan. Kemudian prevalensi perundungan di Indonesia, 41% itu pernah mengalami perundungan sekali dalam sebulan. Nah, kalau melihat dari data UNICEF ini, bagaimana pandangan Ibu mengenai perundungan atau bullying itu? Iya.
Baik, terima kasih Pak. Ini perundungan atau bullying ini sesuatu yang memang ada di sekitar sehari-hari ya Pak ya. Yang biasanya sering terjadi di sekolah, yang umum dikhawatirkan oleh orang tua itu adalah ketika melepaskan anaknya dari rumah dan di sekolah adalah lingkungan yang tidak aman untuk anak, dan ya, yang paling dikhawatirkan itu adalah terjadinya bullying ini. Setidaknya sejauh ini ada 4 jenis bullying lah ya yang kerap terjadi. Yang pertama itu secara fisik. Fisik itu jelas-jelas dia akan melukai fisik seseorang. Terus yang kedua itu secara verbal. Yang secara verbal ini berarti lewat kata-kata, namun ternyata kata-kata ini tak kalah menyakiti, dan bahkan ini juga bisa membuat dendam dan bertahan lama pada diri seseorang. Terus yang ketiga itu yang terjadi secara offline juga, ini adalah secara mental atau secara sosial, di mana ketika dalam lingkungan interaksi sosial, dalam pertemanan, ada orang-orang yang disisihkan gitu ya, yang kalau di kalangan anak-anak atau siswa di sekolah itu ada anak yang ya dikondisikan oleh para pelaku bullying ini untuk tidak boleh diajak berteman oleh teman-temannya. Ini juga sangat menyakitkan nih sebenarnya ya. Dan yang terakhir itu yang dengan seiring berkembangnya teknologi, yang terjadi juga adalah virtual bullying gitu. Jadi cyberbullying